Sebelum lanjut, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini, agar Anda tidak ketinggalan petuah Primbon Jawa tentang rezeki dan nasib hidup. Mari kita mulai. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, weton pahing tidak pernah disebut sebagai weton yang biasa-biasa saja. Sejak ratusan tahun lalu, para leluhur telah menandai pahing sebagai weton yang membawa daya pengaruh batin yang sangat kuat, terutama dalam urusan rasa, jodoh, dan keterikatan hati antar manusia. Bukan kebetulan jika banyak orang yang lahir di weton ini menjalani kisah asmara yang tidak biasa, penuh pertemuan tak terduga dan hubungan yang terasa seperti sudah ditakdirkan. Weton pahing berada di bawah getaran energi rasa yang halus namun dalam. Energi ini tidak terlihat oleh mata, tidak bisa disentuh oleh tangan, tetapi sangat bisa dirasakan oleh hati. Orang pahing seringkali tidak menyadari bahwa kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat suasana berubah. Percakapan terasa lebih hangat, tawa menjadi lebih jujur, dan hati yang semula tertutup perlahan mulai terbuka. Dalam Primbon disebutkan, pahing memiliki unsur pemanis rasa. Artinya, ia membawa keseimbangan emosi bagi orang-orang di sekitarnya. Ketika seseorang sedang lelah dengan cinta, kecewa dengan hubungan, atau bahkan sudah menyerah pada perasaan, lalu ia bertemu dengan weton pahing, perlahan rasa itu akan hidup kembali. Bukan karena rayuan, bukan pula karena janji, melainkan karena kenyamanan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Banyak kisah turun-temurun menceritakan bahwa orang yang awalnya menganggap weton pahing hanya sebagai teman, justru tanpa sadar mulai merasakan getaran berbeda. Rasa rindu muncul tanpa sebab, perhatian tumbuh tanpa diminta, dan hati mulai bertanya sendiri, mengapa aku nyaman berada di dekatnya? Inilah tanda awal dari energi jodoh yang mulai bekerja. Primbon juga menyebutkan bahwa weton pahing sering menjadi titik balik dalam perjalanan cinta seseorang. Pertemuan dengan pahing jarang bersifat kebetulan. Ia sering muncul di saat seseorang paling membutuhkan sandaran rasa. Entah itu sebagai teman bicara, pendengar yang setia, atau sosok yang hadir di waktu yang tepat. Dari situlah benih-benih jodoh mulai ditanam oleh semesta. Menariknya, daya tarik weton pahing bukan berasal dari penampilan semata. Bahkan ada pahing yang secara fisik sederhana, namun tetap memikat. Karena yang bekerja bukan raga, melainkan getaran batin. Aura pahing memancar lembut, tidak memaksa, tidak menekan, namun mampu menarik hati secara perlahan dan pasti. Para leluhur Jawa percaya, weton pahing dijaga oleh energi alam yang berhubungan dengan rasa dan pertemuan. Karena itulah, orang yang dekat dengannya sering merasa hidupnya lebih bermakna. Kesepian yang lama mengendap perlahan menghilang. Harapan tentang cinta kembali tumbuh. Dan tanpa disadari, jalan menuju jodoh pun mulai terbuka. Maka jika selama ini Anda merasa orang-orang mudah nyaman dengan Anda, mudah bercerita, bahkan mudah jatuh hati, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi, weton pahing memang telah menempatkan Anda sebagai pembuka pintu jodoh, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Dan inilah awal dari rahasia besar weton pahing, sebuah weton yang tidak hanya membawa rasa, tetapi juga mengundang takdir cinta untuk mendekat. Dalam ajaran Primbon Jawa, ada satu hal yang tidak bisa dipelajari, tidak bisa dipalsukan, dan tidak bisa dipaksakan, yaitu aura pengundang cinta. Dan weton pahing adalah salah satu weton yang dipercaya membawa aura ini sejak ia dilahirkan ke dunia. Aura ini tidak tampak oleh mata biasa, namun kehadirannya terasa nyata di dalam batin orang-orang yang berada di sekitarnya. Orang weton pahing sering tidak menyadari bahwa dirinya memancarkan daya tarik yang berbeda. Ia tidak perlu berusaha keras untuk disukai. Ia tidak perlu berbicara manis atau menunjukkan sikap berlebihan. Justru dalam kesederhanaannya, dalam sikap alaminya, aura itu bekerja dengan sendirinya. Primbon menyebutnya sebagai getaran rasa halus yang menyentuh hati tanpa mengetuk. Ketika weton pahing memasuki sebuah ruangan, suasana batin perlahan berubah. Orang-orang menjadi lebih tenang, lebih terbuka, dan lebih jujur pada perasaannya sendiri.
Inilah sebabnya mengapa banyak orang tiba-tiba ingin bercerita panjang, membuka rahasia, atau sekadar berlama-lama berada di dekatnya. Bukan karena ingin didengar, melainkan karena hati mereka merasa aman. Aura pengundang cinta ini bekerja perlahan namun pasti. Ia tidak memaksa perasaan muncul seketika, melainkan menumbuhkan rasa nyaman yang semakin hari semakin dalam. Awalnya hanya rasa betah, lalu muncul perhatian kecil. Kemudian tumbuh rindu yang sulit dijelaskan. Hingga akhirnya, tanpa sadar, hati mulai terikat. Primbon Jawa mengajarkan bahwa aura Pahing berasal dari keseimbangan antara rasa sabar dan welas asih. Orang Pahing dikenal memiliki empati yang tinggi. Ia mampu merasakan kegelisahan orang lain bahkan sebelum diucapkan. Karena itulah, banyak orang yang merasa dipahami ketika berada di dekatnya. Dan saat seseorang merasa dipahami, disitulah cinta seringkali mulai tumbuh. Tidak sedikit kisah yang menceritakan bahwa orang yang awalnya tidak berniat mencari pasangan, justru menemukan getaran cinta setelah dekat dengan weton Pahing. Semesta seolah menggunakan Pahing sebagai jembatan rasa, mempertemukan dua hati yang sebelumnya tidak saling mengenal, lalu menyatukannya melalui kenyamanan batin. Aura ini juga membuat weton Pahing sering menjadi pusat perhatian tanpa disadari. Tatapannya menenangkan. Senyumnya menghangatkan. Diamnya pun mengandung makna. Semua itu bukan hasil latihan, melainkan pancaran batin yang alami. Itulah sebabnya, orang-orang sering berkata, "Aku tidak tahu kenapa, tapi aku nyaman di dekat dia." Namun Primbon juga mengingatkan, aura pengundang cinta ini adalah amanah. Jika disalahgunakan, ia bisa menimbulkan luka. Karena itu, weton Pahing dianjurkan menjaga niat dan ketulusan hati. Saat ia tetap rendah hati dan jujur pada perasaannya, aura ini akan membawa berkah jodoh yang bersih dan tulus. Dan disinilah rahasia besar itu terungkap. Cinta sering datang bukan karena dicari, melainkan karena dipanggil oleh aura rasa yang tepat. Dan weton Pahing, sejak lahir, telah membawa panggilan itu. Dalam Primbon Jawa, weton Pahing dikenal bukan hanya sebagai weton yang membawa keberuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi juga sebagai pembuka jalan jodoh bagi orang lain. Inilah salah satu keistimewaan yang jarang dimiliki weton lain. Orang Pahing seringkali menjadi perantara tak terlihat dalam pertemuan-pertemuan penting yang mengubah hidup banyak orang, khususnya dalam urusan asmara. Sejak dahulu, para leluhur percaya bahwa weton Pahing memiliki energi penghubung rasa. Energi ini membuatnya sering berada di posisi yang tepat, pada waktu yang tepat, dan bersama orang-orang yang tepat. Tanpa disadari, kehadirannya menciptakan situasi di mana dua hati bisa saling mengenal, saling nyaman, lalu saling terikat. Tidak sedikit kisah yang menceritakan bahwa pasangan suami istri bertemu pertama kali melalui perantara seseorang yang lahir di weton Pahing. Bisa melalui perkenalan sederhana, ajakan berkumpul, atau bahkan kebetulan yang tampak sepele. Namun menurut Primbon, tidak ada yang benar-benar kebetulan ketika Pahing terlibat. Semesta sedang bekerja melalui dirinya. Menariknya, weton Pahing sering tidak menyadari perannya sebagai pembawa jodoh. Ia hanya bertindak tulus, membantu tanpa pamrih, dan hadir dengan niat baik. Justru ketulusan inilah yang membuat energinya bersih dan kuat. Dalam Primbon disebutkan, semakin tulus niat seorang Pahing, semakin besar pula jalan jodoh yang terbuka di sekitarnya. Energi ini juga menjelaskan mengapa orang-orang yang dekat dengan weton Pahing jarang lama sendiri. Setelah sering berinteraksi dengannya, banyak yang tiba-tiba menemukan pasangan hidup. Ada yang bertemu jodohnya tak lama setelah mengenal Pahing, ada pula yang jodohnya datang melalui jalur yang sama sekali tak terduga. Namun satu benang merahnya sama, pertemuan itu terjadi setelah kedekatan dengan Pahing. Primbon Jawa menyebutkan bahwa weton Pahing membawa unsur tuntunan rasa. Artinya, ia menuntun hati orang lain menuju arah yang lebih jelas. Orang yang sebelumnya bimbang dalam urusan cinta, setelah dekat dengan Pahing, perlahan menjadi yakin dengan apa yang ia rasakan. Keraguan memudar,
dan keberanian untuk membuka hati pun muncul. Namun bukan berarti weton pahing selalu menjadi pihak yang berpasangan lebih dulu. Seringkali, ia justru melihat orang-orang di sekitarnya menemukan kebahagiaan lebih cepat. Inilah ujian batin bagi Pahing. Primbon mengajarkan bahwa kesabaran ini bukan tanpa alasan. Saat ia membantu membuka jalan jodoh orang lain, sesungguhnya ia sedang menabung takdir cintanya sendiri. Ketika waktunya tiba, jodoh weton Pahing dikenal datang dengan cara yang tidak biasa. Hubungannya terasa dalam, penuh pengertian, dan memiliki ikatan batin yang kuat. Karena Pahing telah lebih dulu menjadi cahaya bagi orang lain, semesta pun membalasnya dengan pasangan yang mampu menghargai ketulusan hatinya. Maka jika selama ini Anda sering menjadi tempat curhat, sering dimintai tolong untuk mengenalkan seseorang, atau sering menjadi saksi kisah cinta orang lain, jangan berkecil hati. Dalam primbon Jawa, itu adalah tanda kuat bahwa weton Pahing sedang menjalankan perannya sebagai pembawa jodoh. Dan percayalah, jalan yang Anda bukakan untuk orang lain akan kembali kepada Anda dalam bentuk cinta yang jauh lebih indah dan tulus. Dalam primbon Jawa, ada satu kepercayaan kuat yang terus diwariskan dari generasi ke generasi. Orang yang sering berada dekat dengan weton Pahing jarang sekali berlama-lama dalam kesendirian. Bukan tanpa sebab, melainkan karena energi batin Pahing bekerja sebagai pengisi kekosongan rasa yang sering tidak disadari oleh manusia. Weton Pahing dipercaya membawa unsur panguripan rasa, yaitu energi yang menghidupkan kembali harapan, keyakinan, dan keberanian dalam urusan hati. Ketika seseorang sedang berada di fase sepi, ragu terhadap cinta, atau bahkan trauma karena hubungan masa lalu ia mendekat pada Pahing, maka perlahan kekosongan itu mulai terisi. Kedekatan dengan weton Pahing membuat seseorang merasa diterima apa adanya. Tidak dihakimi, tidak dituntut, dan tidak dipaksa menjadi orang lain. Inilah yang membuat batin menjadi lebih tenang. Dan saat batin tenang, Primbon menyebutkan bahwa jalur jodoh menjadi lebih terbuka. Karena jodoh tidak datang kepada hati yang tertutup, melainkan kepada hati yang siap. Banyak orang tidak menyadari bahwa sebelum jodoh datang, yang berubah terlebih dahulu adalah kondisi batin. Weton Pahing berperan besar dalam proses ini. Ia tidak datang membawa janji cinta, tetapi menghadirkan rasa aman. Dari rasa aman itulah, kepercayaan terhadap cinta kembali tumbuh. Primbon juga menyebutkan bahwa Pahing memiliki kemampuan alami untuk memantulkan perasaan orang lain. Seseorang yang dekat dengannya akan lebih jujur pada apa yang ia rasakan. Jika selama ini ia memendam cinta, perlahan ia berani mengaku. Jika selama ini ia ragu memilih, ia mulai mantap pada satu arah. Inilah sebabnya mengapa banyak hubungan asmara justru berkembang setelah seseorang sering berinteraksi dengan weton Pahing. Ada pula kepercayaan bahwa weton Pahing memancarkan energi keseimbangan antara logika dan rasa. Ia membuat orang lain tidak hanya terbawa perasaan, tetapi juga merasa yakin secara batin. Maka keputusan untuk menjalin hubungan menjadi lebih matang dan tidak gegabah. Hasilnya, jodoh yang datang cenderung lebih serius dan bertahan lama. Menariknya, efek ini tidak selalu berujung pada hubungan dengan weton Pahing itu sendiri. Bisa jadi, seseorang menemukan pasangannya melalui orang lain setelah dekat dengan Pahing. Namun menurut Primbon, itu tetap hasil dari energi Pahing yang telah menyiapkan batin orang tersebut. Karena itulah muncul ungkapan yang sering dibicarakan secara diam-diam. Dekat dia kok rasanya hidupku berubah, lalu tiba-tiba jodoh datang. Bagi weton Pahing, ini adalah bagian dari takdirnya. Ia hadir bukan hanya untuk dicintai, tetapi juga untuk menjadi pemantik cinta bagi orang lain. Namun Primbon mengingatkan, jangan sampai Pahing melupakan kebahagiaannya sendiri. Karena saat ia sudah siap menerima, semesta akan menghadirkan jodoh yang sepadan dengan kedalaman hatinya. Maka jika Anda pernah bertanya-tanya, mengapa orang-orang di sekitar Anda tiba-tiba menemukan pasangan, sementara Anda merasa hanya menjadi saksi, ingatlah satu hal, Anda sedang menjalankan peran besar dalam perjalanan cinta banyak orang. Dan peran itu tidak akan pernah sia-sia.
Karena pada akhirnya, yang memberi cahaya akan diterangi oleh cahaya yang lebih besar. Di balik anugerah besar sebagai pembawa jodoh, Primbon Jawa mencatat bahwa Weton Pahing juga memikul ujian asmara yang tidak ringan. Justru karena hatinya halus, rasanya dalam, dan empatinya tinggi, orang Pahing seringkali mengalami luka batin yang tidak terlihat oleh orang lain. Weton Pahing dikenal memiliki hati yang lembut namun luas. Ia mampu memahami perasaan banyak orang sekaligus. Namun disinilah letak ujiannya. Karena terlalu mengerti, ia sering menahan diri. Karena terlalu peduli, ia sering mengalah. Dan karena tidak ingin melukai, ia justru melukai dirinya sendiri secara perlahan. Primbon menyebutkan bahwa Pahing sering berada di persimpangan rasa. Banyak yang menyukainya, banyak yang nyaman dengannya. Namun ia kesulitan memilih. Bukan karena tidak punya perasaan, melainkan karena takut membuat orang lain kecewa. Akibatnya, ia kerap menunda keputusan, memendam rasa, dan akhirnya kehilangan kesempatan. Ada pula Pahing yang terlalu sering menjadi tempat bersandar orang lain. Ia menjadi pendengar setia, penguat di saat lemah, dan penenang di kala gelisah. Namun saat orang tersebut sudah pulih dan menemukan kebahagiaannya sendiri, Pahing justru tertinggal dalam kesunyian. Primbon menyebut fase ini sebagai sepi setelah terang. Ujian lainnya adalah kecenderungan Weton Pahing untuk mencintai secara diam-diam. Ia jarang mengungkapkan perasaan secara langsung. Ia memilih menunggu, berharap orang lain peka. Namun tidak semua orang mampu membaca bahasa rasa yang halus. Maka tidak jarang, cinta Pahing berakhir hanya sebagai cerita dalam hati. Primbon Jawa mengingatkan bahwa jika Weton Pahing tidak belajar tegas pada perasaannya sendiri, maka ia bisa terjebak dalam siklus yang sama, membantu orang lain bahagia, sementara dirinya terus menunda kebahagiaan. Padahal, semesta tidak pernah meminta Pahing untuk berkorban sampai melupakan dirinya sendiri. Namun justru dari ujian inilah kedewasaan batin Pahing terbentuk. Setiap luka membuatnya semakin bijak. Setiap kehilangan mengajarkannya tentang batas. Dan setiap kesendirian memperkuat hubungannya dengan dirinya sendiri. Primbon menyebut proses ini sebagai pematangan rasa. Tahap penting sebelum jodoh sejatinya datang. Saat Weton Pahing mulai berani berkata jujur pada hatinya, berani memilih tanpa rasa bersalah, dan berani melepaskan yang tidak sejalan, disitulah energi jodohnya berubah. Ia tidak lagi menarik orang yang hanya singgah, melainkan memanggil seseorang yang siap tinggal dan bertumbuh bersama. Ujian asmara Pahing bukanlah hukuman, melainkan penyaringan. Semesta sedang memastikan bahwa saat cinta sejati datang, Pahing sudah cukup kuat untuk menerimanya tanpa rasa takut kehilangan diri sendiri. Maka jika saat ini Anda adalah Weton Pahing yang sering merasa lelah dalam urusan cinta, ingatlah satu hal dari Primbon Jawa. Hati sedalam milikmu tidak diciptakan untuk hubungan yang setengah-setengah. Dan semua luka yang pernah ada, bukan untuk melemahkanmu, melainkan untuk menuntunmu menuju cinta yang benar-benar pulang. Dalam Primbon Jawa, ada satu keyakinan yang selalu ditanamkan oleh para leluhur. Jodoh sejati tidak pernah datang lebih cepat, dan tidak pernah terlambat. Ia hadir tepat ketika hati sudah siap, dan Weton Pahing adalah salah satu weton yang jodohnya dipersiapkan dengan sangat matang oleh semesta. Setelah melewati peran sebagai pembawa jodoh bagi orang lain, setelah melalui ujian kesabaran, kesendirian, dan luka batin yang dalam, Weton Pahing akhirnya memasuki fase yang disebut mulih rasa, kembalinya rasa pada tempat yang semestinya. Di fase inilah, cinta tidak lagi terasa melelahkan, tidak membingungkan, dan tidak membuat ragu. Jodoh sejati Weton Pahing datang bukan dengan gejolak besar, melainkan dengan ketenangan yang menenangkan jiwa. Tidak banyak drama, tidak penuh tanda tanya. Justru ada rasa seolah-olah hati berkata, "Akhirnya kamu pulang." Inilah ciri cinta yang sudah direstui oleh energi semesta. Primbon Jawa menyebutkan bahwa jodoh Pahing adalah sosok yang mampu membaca diamnya, menghargai kedalamannya, dan tidak takut pada ketulusan. Ia bukan orang yang ingin diselamatkan, melainkan orang yang siap berjalan berdampingan.
Bersama jodoh inilah, Pahing tidak perlu lagi mengorbankan dirinya demi cinta. Ketika pertemuan itu terjadi, banyak tanda halus yang menyertainya. Percakapan mengalir tanpa dipaksa. Keheningan terasa nyaman. Perbedaan tidak menjadi ancaman, melainkan ruang untuk saling memahami. Dan yang paling penting, Pahing merasa diterima sepenuhnya, tanpa harus berubah menjadi orang lain. Primbon juga menuliskan bahwa hubungan Pahing dengan jodoh sejatinya cenderung kuat dan bertahan lama. Bukan karena tidak ada masalah, melainkan karena keduanya memiliki kedewasaan rasa. Konflik diselesaikan dengan hati, bukan emosi. Keputusan diambil dengan kebijaksanaan, bukan ego. Menariknya, jodoh Pahing sering datang setelah ia benar-benar berdamai dengan masa lalunya. Setelah ia berhenti menyalahkan diri sendiri, berhenti menunggu yang tidak pasti, dan berhenti mengisi hati orang lain sambil melupakan dirinya. Saat itulah, semesta membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Bagi Weton Pahing, cinta sejati bukan tentang memiliki, melainkan tentang bertumbuh bersama. Bukan tentang siapa yang paling berkorban, tetapi siapa yang paling mampu menjaga. Dan ketika cinta itu datang, Pahing akhirnya merasakan sesuatu yang selama ini ia berikan kepada orang lain, rasa aman yang utuh. Maka jika Anda adalah Weton Pahing yang sedang menunggu, percayalah, penantian Anda bukan tanpa arti. Setiap luka adalah bekal. Setiap sepi adalah persiapan. Karena ketika takdir jodoh itu datang, ia tidak akan membuat Anda bertanya, melainkan membuat Anda yakin. Dan di sanalah kisah Weton Pahing menemukan akhirnya. Bukan akhir yang menutup cerita, melainkan awal dari cinta yang benar-benar pulang ke rumahnya. Jika kisah tentang Weton Pahing ini terasa menyentuh hati Anda, jika ada bagian yang seolah berbicara langsung pada rasa Anda, maka jangan biarkan energi baik ini berhenti di sini. Dukung channel ini dengan menekan tombol like, agar ilmu dan pesan leluhur Jawa ini terus hidup dan bermanfaat. Bagikan, share, video ini kepada keluarga, sahabat, atau siapapun yang mungkin sedang menunggu jodohnya, karena bisa jadi, inilah pesan yang sedang mereka butuhkan. Dan jangan lupa subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak tertinggal kisah-kisah Primbon, Weton, dan rahasia takdir yang akan terus kami hadirkan untuk Anda. Semoga yang sedang menunggu, segera dipertemukan. Semoga yang sedang dekat, dimantapkan jalannya. Dan semoga yang sudah berjodoh, dijaga keharmonisannya. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Salam Rahayu, lan mugi tansah pinaringan katresnan sejati.